Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Nah, siapa hari ini yang piket? Siapa hari ini yang piket? Oke, Rahmatul udah piket? Alhamdulillah sudah piket ya. Coba diperiksa lagi laci-lacinya. Apakah masih ada sampah di lacinya? Sudah bersih? Sudah, alhamdulillah. Ayo, kalau sudah bersih lacinya, sekarang rapikan pakaiannya dan duduk yang rapi. Duduk yang rapi semuanya. Kita akan memulai pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Juwita, doanya dipimpin. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir di sekolah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Nah, sebelum itu Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Berapa orang hari ini tidak hadir, Nak? Ada suratnya? Audia, Dwi Roja. Sebelum kita mulai, passwordnya dulu. Bahasa Indonesia cerdas, ceria, pelajaran luar biasa. Tetap semangat semuanya anak-anak ibu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada materi struktur dan kebahasaan pada teks ceramah. Nah, siapa yang masih ingat tentang struktur pada teks ceramah pada minggu lalu? Oke, Rahmatul. Silakan, berdiri Nak. Struktur teks ceramah yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Oke, ada berapa strukturnya? 3. Ada 3. Yang pertama, pendahuluan, isi. Salam pembuka, ucapan terima kasih, dan pengenalan topik. Oke. Nah, ini ya KD kita untuk hari ini mengenai kompetensi dasarnya, yaitu mengonstruksi teks ceramah dengan berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan strukturnya juga. Jadi kemarin kita sudah pelajari apa itu struktur dan apa itu kebahasaan, dan hari ini kita mencoba mengonstruksi teks ceramahnya dan memperhatikan struktur dan kebahasaannya juga. Kita lihat di antara indikatornya ini, yang pertama kita akan merancang kerangka teks ceramah dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian setelah kita susun kerangka, kita menyusunnya. Minggu depan baru kita akan menyajikan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kita melalui diskusi. Peserta didik dapat merancang kerangka ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur dengan tepat. Kemudian melalui diskusi, peserta didik dapat menyusun teks ceramah dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan struktur teks ceramah yang tepat. Dalam pembelajaran mengonstruksi, yang Ibu akan mengambil strategi penilaiannya, yang ada 2 strategi penilaian yang akan Ibu ambil, ada 2. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap sama seperti minggu lalu, bahwa penilaian sikap terdiri dari kemandirian, tepat waktu mengumpulkan tugas, kemudian kerjasama dengan temannya, ya, disiplin, bertanggung jawab. Nah, itu jujur, itu termasuk kepada penilaian sikap. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan. Kalau minggu lalu Ibu sudah mengambil penilaian pengetahuan, dan hari ini Ibu akan melihat penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan itu yang pertama terampil dalam menyusun kerangka teks ceramah. Yang kedua, terampil dalam menyajikan
teks ceramahnya. Jadi ada 2 keterampilan yang akan Ibu ambil nilainya. Kira-kira manfaat mempelajari teks ceramah. Sudah pernah nggak kita menulis teks ceramah? Ada yang sudah pernah menulis teks ceramah? Ada yang sudah pernah menulis teks ceramah? Belum, oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar menulis teks ceramah. Manfaat menulis teks ceramah dalam kehidupan kita sehari-hari kan sangat dekat. Nah, itu kita memberikan informasi kan, informasi yang terbaru, kita memberikan motivasi, semangat-semangat ya kan. Jadi itu adalah salah satu manfaat dari kita mempelajari atau menulis teks ceramah ya. Sudah paham, Nak? Sudah, baik. Oke, coba diperhatikan ceramah yang di depan. Coba diperhatikan ceramahnya. Waspadalah terhadap hasad, iri atau dengki. Karena sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Penyakit hasad, iri atau dengki adalah susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Benci, tidak suka, kesal melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang dari orang itu. Oke. Sudah selesai. Oke, dari video, sampai video bagaimana pendapatnya kalian? Apa saja informasi yang disampaikan oleh Ustadz Oki? Siapa yang tahu informasi apa? Baik, Juwita, silahkan berdiri Juwita. Sebelum itu, Ibu ingin kita duduk dengan kelompok. Kita duduk dulu dengan kelompok. Apakah kelompok ini sudah dengan kelompok Ibu bagikan? Sudah. Nah, kelompoknya sudah yang Ibu bagikan. Baik, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, silakan pada anak-anak Ibu untuk bekerja. Jadi masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil diskusi berupa kerangka karangan teks ceramah dan bagaimana langkah kerjanya nanti. Silahkan dilaporkan supaya teman-teman lain juga tahu. Ya, paham? Paham, baik. Ibu persilakan terutama kepada kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusi yang sudah disusun bersama teman kelompoknya. Silakan kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 1 ingin melaporkan hasil diskusi mengenai kerangka teks ceramah yang sudah kami susun, yang akan dibacakan oleh Rahmatul. Kerangka teks ceramah yang sudah kami susun yaitu yang pertama salam pembuka. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kata sapaan atau puji syukur, yaitu, marilah kita bersama-sama panjatkan puja, puji, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, susunan materi. Yang 1, kesabaran dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesabaran dalam menurunnya tingkat penghasilan atau ekonomi. Yang ketiga, kesabaran dan ketabahan dalam mengikhlaskan kepergian orang-orang yang disayangi. Keenam, kesimpulan. Kita tidak boleh menyepelekan gangguan mental pada remaja karena bisa membahayakan kesehatan masa depan hingga nyawa.
Berikan ruang untuk dirinya berekspresi dalam bercerita, jika perlu berikan konsultasi pada ahli dan ajak remaja untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketujuh yaitu saran dan ajakan. Ayo sebisa mungkin kita memperbaiki akhlak agar bisa berbuat baik pada orang-orang sekitar. Kedelapan, permohonan maaf. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Yang kesembilan, penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kita semua. Baik, untuk semua kelompok sudah melaporkan hasil kerangka yang sudah disusun dengan baik semua dan sudah benar, tinggal kita menerapkannya saja pada saat nanti kita akan membuat atau menyajikan teks ceramah, ya kan? Nah, berarti sekarang anak-anak ibu semua sudah mendapat gambaran mengenai kerangka teks ceramah? Sudah? Sudah. Baik, berikut ibu akan memberikan kesimpulan untuk ceramah hari ini. Nah, tadi kita langkah menulis teks ceramah, ya. Coba diperhatikan pada layar. Yang pertama kita sudah menentukan topik. Semuanya kelompok sudah menentukan topik. Sudah, kemudian merumuskan tujuan ceramah. Kita juga sudah menyusun kerangka ceramah. Berikutnya kita akan melakukan evaluasi seperti biasa. Ibu akan memberikan lembar evaluasi tentang kinerja kita untuk hari ini, untuk materi kita hari ini. Jadi ibu akan melihat apakah materi hari ini sudah anak-anak ibu serap atau masih ada yang belum paham, ya. Jadi kita melakukan evaluasi terlebih dahulu. Ibu memberikan soal, silahkan dijawab masing-masing individu, tidak ada yang mencontoh teman, ya. Jadi dikerjakan. Ini hanya menjadi evaluasi ibu untuk melihat kalian apakah sudah paham atau belum. Baik, udah selesai semua. Nah, ibu ingin ketahui untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang. Oke. Ibu kasih passwordnya ya. Kalau ibu bilang bahasa Indonesia, jawabannya seperti yang sudah ibu katakan tadi. Bahasa Indonesia. Cerdas, ceria, pembelajaran luar biasa. Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran semuanya anak-anak ibu senang. Berikut ibu akan memberikan instrumen seperti biasanya untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan diisi dengan jujur ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini ibu bagikan. Kemudian diisi cukup dengan dicentang ya. Baiklah, alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini anak-anak ibu senang semua. Pada pertemuan berikutnya kita akan menyajikan teks ceramah. Jadi anak-anak ibu silahkan kalian melihat referensi pada video atau di YouTube seperti yang tadi pagi sudah ibu perlihatkan di YouTube kan, contoh ceramah Oki Setiana Dewi. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Juwita. Ibu persilakan untuk dipimpin doa akhir pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak ibu untuk mengecek kembali tanaman yang berisi di depan, yang airnya tidak ada lagi, silakan diisi. Kemudian jangan lupa disiram tanaman-tanaman di depan kelas. Kemudian sampah yang ada di laci, kertas-kertas yang ada di bawah, tolong diambil dan dibuang ke tong sampah ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan.